Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranzani Sinta Anelia dengan nomor NPM 20 112 111 142 dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sanijar RSHMH. Kenalkan, saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketetapan atau base seeking. Berikut beberapa menurut para ahli bidang HAN. Yang pertama, menurut W.S. Prince, menyatakan ketetapan sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Yang kedua, menurut Van der Poort, menyatakan ketetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak alat-alat pemerintah itu dalam menyelenggarakan hak istimewa, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan hukum. Ketiga, menurut E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, menyatakan ketetapan adalah suatu perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Selanjutnya, base seeking menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berikut adalah bentuk-bentuk base seeking, yaitu ada 4. Yang pertama menurut W.F. Prince, yang kedua menurut Utrecht, ketiga menurut W.F. Prince dan R. Kosim Adisaputra, yang keempat menurut Prajudi Atmo Sudirjo. Baik, yang pertama menurut W.S. Prince ada 4 macam ketetapan kilat, yaitu yang pertama ketetapan yang mengubah keputusan teks, yaitu ketetapan lama suatu ketetapan negatif penarikan atau suatu pernyataan pelaksanaan. Yang kedua, ketetapan yang menguntungkan dan ketetapan yang memberi beban ketetapan bersifat menguntungkan. Artinya, ketetapan itu memberi hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu tanpa adanya ketetapan itu tidak akan ada, atau bila mana ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Yang ketiga yaitu ketetapan yang bebas dan ketetapan yang terikat. Ketetapan yang bebas adalah ketetapan yang didasarkan pada kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara. Yang keempat, ketetapan perorangan dan ketetapan kebendaan. Ketetapan perorangan adalah ketetapan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu. Sedangkan ketetapan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas kualitas dasar kebendaan. Selanjutnya yang kedua menurut Utrecht. Yang pertama, ketetapan positif dan negatif. Ketetapan positif menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Sedangkan ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Yang kedua, ketetapan deklaratur dan ketetapan konstitutif. Ketetapan deklaratur hanya menyatakan bahwa hukumannya demikian, sedangkan ketetapan konstitutif adalah membuat hukum. Selanjutnya yang ketiga, ketetapan kilat dan ketetapan tetap. Ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu atau ketetapan yang bersifat kilat. Sedangkan ketetapan permanen atau tetap adalah ketetapan yang memiliki masa berlaku yang lama. Baik, selanjutnya yang ketiga menurut W.F. Prince dan R. Kosim Adisaputra. Yang pertama, suatu ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi atau teks suatu ketetapan yang lama. Yang kedua, suatu ketetapan yang negatif. Yang ketiga, suatu menarik kembali atau suatu pembatalan. Yang keempat, suatu pernyataan pelaksanaan. Contohnya, ketetapan menutup jalan raya untuk lalu lintas umum guna keperluan perbaikan jalan. Selanjutnya, menurut Prajudi Atmo Sudirjo.
Membedakan dua macam penetapan yaitu penetapan negatif atau penolakan dan penetapan positif atau permintaan dikabulkan. Penetapan negatif hanya berlaku sekali saja sehingga seketika permintaannya boleh diulangi lagi. Pertama ada penetapan positif. Penetapan positif terdiri atas 5 golongan, yaitu yang pertama yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya. Yang kedua yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja. Yang ketiga yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum. Yang keempat yang memberikan beban kewajiban. Yang kelima yang memberikan keuntungan. Selanjutnya yang kedua, penetapan negatif merupakan penetapan yang berlaku sekali saja sehingga seketika permintaannya boleh diulangi lagi. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.